Halo guys, Maulidan Rahman Siregar. Nisha di Yolanda. Ulangi, hadirin sekalian, saya Ulang. Hadirin sekalian, saya Ica dan saya Maulidan. Kami sebenarnya adalah seorang diri. Ya, kami adalah satu sebenarnya. Ya. Oke, sekarang kita mau ngapain Maulidan? Kita dalam rangka menghidupkan sastra Indonesia. Mulia Jadi, sekali. Ya, kita bikin podcast. Isinya adalah penyair-penyair. Beberapa edisi kemarin semuanya itu penyair. Dan rencananya ke depannya akan menghadirkan penyair-penyair di belahan dunia manapun. Keren. Tapi nggak hanya penyair, Maulidan. Briefingnya kemarin. Oke. Ya. Oke. Maulidan. Ya, Maulidan baca. sebenarnya Maulidan ini seorang penyair atau penulis cerpen karena tahun ini menerbitkan buku cerpen, kumpulan cerpen. Tahun ini atau kapan tuh ya? Ya, tahun ini. Tahun ini, Cara Kerja Tuhan. Ya, Untuk apa? tahun ini saya menerbitkan 2 buku. Bahkan jadi 3 sebenarnya. Oh, 3. Buku pertama saya diterbitkan ulang oleh penerbit. Judulnya Tuhan Tidak Tidur Atas Doa Hambanya Begadang. Ya, itu diterbitkan ulang. Jadi cetakan kedua. Ya, penerbitnya Rumah Kayu Pustaka. Ya, Rumah Kayu Pustaka Utama. Dan Ada utamanya. Ada. Rumah Kayu Pustaka Utama. Gak ada utamanya. Dali. Oke. Buku kedua, buku kumpulan cerpen diterbitkan juga oleh Rumah Kayu. Dan terakhir November ini sedang dalam masa pre-order buku ketiga, buku puisi. Ya, kemudian itu yang buku yang diterbitkan Basa-Basi itu apa judulnya ya? Aku lupa tuh, Maul. Judulnya sederhana saja, Cerdik Pandai. Cerdik Pandai. Kenapa harus merendah? Oh, bukan ya? Bukan Meninggi. merendah ya? Meninggi itu. Judulnya sederhana saja. Ya, sederhana. Cerdik Pandai. Dan apa ya, beberapa penulis dari Minangkabau, saya kan udah riset tuh, belum ada yang menggunakan judul itu, ya udah pakai. Oke, udah riset katanya. Berarti apakah Maul ini adalah satu-satunya penyair di Sumbar, penulis karya sastra di Sumbar yang paling produktif tahun ini? Apakah betul 3 begitu? ya. 3 langsungnya dalam setahun. Siapa yang bisa mengalahkan sosok ini? Wuhui! Tepuk tangan. 10.000 orang bertepuk tangan di depan kita. Siap. Dan apa ya, produksi kalau untuk intensitas menulis mungkin Loyo ya. Loyo. Naskah-naskah yang saya terbitkan itu adalah kumpulan naskah yang sudah jauh-jauh hari saya kumpulkan. Jauh-jauh hari atau sudah bertahun-tahun ditulis? Bilangannya, Mbak. Bukan jauh-jauh hari berarti. Ya, Terus jauh-jauh tahun. terus. Dan apa ya? Karena ya dikomporin juga oleh beberapa teman. Siapa kompornya itu? Kompornya itu? Ada beberapa teman lah. Ada beberapa teman, oke. Ya, namanya nggak usah disebut Sebutlah. Nanti dia malu. Tadi kan kamu udah ngangkat aku kan? Iya. Ya angkatlah juga teman-temanmu. Siapa yang ngompor-ngomporin itu? Ya ada lah beberapa orang penulis juga dan memang bergiat bersama juga. Yang nantinya juga akan masuk ke channel si Teba Berpuisi. Ya, karena kan ya. ekosistem sastra sebenarnya sempit ya. Orangnya itu aja. Itu aja. Teva beruntung dapat kamu, Cak. Salting nih langsung merah. Oke, gitu. Jadi kamu paling produktif nih? Ya, setidaknya dalam menerbitkan buku ya. Dan untuk tahun ini memang intensitas mengirim ke media, kecuali ke media sendiri, memang cukup. Oh enggak? Ya, karena saya ngerasa media yang saya kelola tuh levelnya di atas media-media yang ada. Oh, bagaimana tidak semua dengan penulis bisa terbit di sana? Ya. Karena kamu yang punya, ya kan? Ya bukankah semua media begitu? Tidak semua penulis bisa menerbitkan karyanya di situ. Ya kan saya kuratori dan memang
meskipun dengan nama-nama besar tidak semuanya serta-merta saya terbitkan. Jadi ketat ya guys kalau mau karyamu diterbitkan di janang.id. Iya, ketat sekali. Ketat sekali. Apa standarnya? Standarnya jauh lebih tinggi daripada Kompas. Bukankah kamu juga penyair Kompas? Apa ya? Standarnya saya ingin sekali punya media yang rilisannya atau penerbitan itu membuat hal-hal yang saya rasa saya anggap baru, meskipun hal yang baru tidak serta-merta ada di dunia ini. Nah, kecenderungannya seperti itu. Nah, syukurnya meskipun media itu media kecil, tapi berhasil menerbitkan teman-teman yang setelah terbit di Janang ID, dia terbitnya di media yang sudah terkenal juga. Sering seperti itu bahkan. Jadi Janang ID sudah terkenal. Ya. Karena barusan kamu bilang sudah terkenal juga gitu. Ya. Padahal sebelumnya lagi kamu bilang meskipun kecil, ini gimana sih kontradiktif banget Maulidan ini. Gini loh Mbak Ica, ada yang kecil tapi terkenal. Oh iya. Saya rasa kayak Awal itu kan kecil itu. Dia hidup cuma sampai umur 25 tahun. Tapi kan terkenal dia. Ya. Betul. Masih TK, usia TK. Masih usia anak-anak TK. BTW selamat ulang tahun Mbak Ica. Salah, bukan aku. Itu Boy Chandra yang habis ulang tahun ke-36. Selamat ulang tahun Boy Chandra. Ini salah satu tim Janang ID juga bukan Boy Chandra itu? Pesuruh kamu. Wow. Pekerja. Kamu mempekerjakan Boy Chandra. Banyak duit kamu ya? Iya. Karena kan dia bisa dibayar dengan keringat. Iya. Keren. Oke, selanjutnya bagaimana dengan musik? Masih tentang Janang ID, tapi nggak usah panjang-panjang. Musik. Kayaknya kamu sombong banget gitu. Aku mengarsipkan banyak. Iya. Saya bahkan bisa memberikan kamu 1000 lagu bagus. Apa konteksnya kamu tiba-tiba memberiku 1000 lagu bagus? Karena selain mengarsipkan sastra, saya belakangan sejak tahun 2024 lalu kan bikin satu semacam kanal untuk musik lah di media ya. Dan alhamdulillahnya dengan langkah kecil seperti itu ya, balik lagi ke yang kecil ya, langkah kecil seperti itu direspon sama para musisi dan label. Dan tidak hanya label sih, ternyata ada juga media yang memang khusus untuk mempromosikan itu, bukan label, beda lagi. Nah, jadi setiap harinya bahkan saya menerima kiriman press release dari musisi Indonesia, tidak hanya Indonesia sih, ada yang di luar juga. Dan itu bikin saya penuh. Jadi penuh apa yang penuh? Alhamdulillah saya tuh memorinya penuh. Bukan. Google Drive-nya penuh. Itu emang udah dihapus sih. Kalau itu udah wajar. Terus apa yang penuh? Yang penuh itu keseharian saya. Sibuk kamu? Kamu orang sibuk? Bukan, saya belum sampai. Semua orang sibuk? Bukan hanya kamu? Bukan. Oke, lanjut. Maksud saya hari-hari saya penuh itu. Pertama, saya dapat teks sastra gratis. Dari siapa? Dari kiriman penulis. Saya dapat musik gratis. Dari siapa? Dari kiriman musisi. Jadi hidup saya penuh dengan itu saja sebenarnya. Kalau saya boleh sombong, sebenarnya saya tidak perlu lagi beli buku, karena kiriman naskah orang itu saja dengan itu saya rasa udah cukup sekali mewakili bacaan. Memenuhi itu ya. Jadi hari saya penuh. Standar minimal Maulidan harus membaca berapa halaman teks gitu. Itu sudah dipenuhi dari banyaknya naskah yang masuk. Gitu guys. Jadi Maulidan memang sombong banget orangnya. Belum lagi dengan kesibukan saya sehari-hari untuk mengajar. Nggak, mengajar tuh nanti dulu. Ini masih dalam penulisan ya. Saya kan dulu di fase-fase awal menulis tuh di tahun-tahun 2019, 2020-an terlebih pada saat pandemi ya. Bahkan menulis puisi itu sampai lebih dari 5 puisi per hari.
Dan itu yang belakangan saya sunting ulang. Bahkan saya sekarang ini sebenarnya sudah menyiapkan sekitar masih ada 4 draft lagi buku. Berarti tahun depan kamu terbit 4 buku gitu kira-kira? Belum tentu, tapi kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Memang Maulidan ini pantas lah kalau sombong karena dia memang berkarya gitu. Ya, memang selalu berkarya, nggak pernah berhenti menulis. Itu ya intinya. Nah, tapi pertanyaannya apakah kuantitas itu lebih penting daripada kualitas? Bagaimana pendapatmu, Maulidan? Soal kuantitas dan kualitas tuh bagi saya pribadi nomor 2. Setidaknya kita punya bahan atau barangnya dulu lah. Jangan kayak orang lain kan. Banyak tuh beberapa pegiat seni. Bahkan mereka tidak punya produk, tidak punya karya, tapi bacotnya lebih panjang gitu. Apabila bacotnya aja itu ditulis dalam sebuah buku, mungkin udah berjilid-jilid juga bukunya. Ya. Setidaknya dengan terus menulis itu kan banyak bahan untuk diedit gitu. Ya. Meskipun untuk beberapa buku saya kan ada juga dapat yang respon dibilang negatif sih, nggak negatif ya, apa ya? Itu ada kan, banyak masukan kritis. Ya, masukan kritis ke depannya bagi saya pribadi. Untuk mungkin bisa setelah tema-tema ini saya angkat di awal. Untuk tulisan kedepannya mungkin saya bisa ngambil tema-tema yang lain sehingga ya. Oke, next. Next. Pertanyaan Mbak Ica di kepala. Ya, si Teba berpuisi. Nah, jadi Maulidan ini setiap hari Minggu angkat-angkat box isinya buku-buku untuk anak-anak. Enggak hanya untuk anak-anak. Buku-buku puisi. Dan membawa alas untuk buku-buku itu. Karena buku-bukunya dipajang, digelar di Taman Nanggalo. Setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore. Datang. Kenapa kamu melakukan itu? Pertama, kami dibesarkan oleh Stefa. Jujur saja, setiap hari bahkan obrolan-obrolan kami itu dimulai di Stefa. Apapun gerakannya belakangan, termasuk ini podcastnya berlangsung atau terjadinya di Stefa. Obrolan balik lagi yang kecil, obrolan kecil itu dihimpun oleh beberapa teman yang juga kecil. Nggak sampai ratusan, sampai bahkan sejauh ini ya yang agak aktif di Steba Berpuisi itu cuman 5 orang lah. Siapa aja tuh, boleh disebutkan, Maulidan? Ada divisi, pakai divisi. Ya keren mah. Bisa, oke. Divisi apa tuh? Divisi broadcast. Divisi broadcast siapa tuh? Segala macam yang berkaitan dengan kamera. Baik itu perekaman pembacaan puisi, merekamkan anak-anak membaca, itu ada Boy Chandra. Lalu ada sisi apa namanya tadi lupa saya. Divisi angkat-angkat. Divisi angkat-angkat box. Divisi angkat ini divisinya ditangani ditangani oleh saya pribadi. Jadi belakangan ini menjadi semacam sebuah simalakama lah. Menyiksa diri. Tutorial menyiksa diri. Ya. Kenapa demikian? Karena gini, belakangan sejak masuk tiba-tiba ketawa masuk TV kemarin. Masuk TV. Ya, Maulidan masuk TV. Maulidan masuk TV. Beberapa orang notice saya, termasuk ketua jorong di tempat saya tinggal. Saya tinggal di Palapa di Padang Pariaman. Itu notice. Jorong itu apa? Aku nggak tahu apa itu. RT atau RW lah jatuhnya sebenarnya, nggak terlalu kecil. Tapi kan kalau Padang kan di bawah di bawah kota. Kalau di Padang Pariaman kan jatuhnya di bawah kabupaten ya. Makanya dia jorong. Nah, Pak Jorong itu minta bahwasanya apa yang dihadirkan di Steba Berpuisi itu dihadirkan pula di tempat kami gitu. Makanya sebenarnya sekarang untuk harian saya itu full time dalam dunia literasi, anjay. Ya.
Aha. Senin sampai Sabtu kan saya ngajar ya. Ya. Minggunya itu diisi penuh dengan ini kegiatan membuka lapak. Saya bukanya di rumah, termasuk bahkan tadi pagi kan ini hari Minggu ya. Tadi pagi itu saya dibangunkan oleh tetangga saya. Memang sih kalau di situ kawasannya masih aman ya. Jadi rumah saya enggak saya kunci, saya buka aja. Dibangunkan oleh tetangga saya untuk, oh, ayo bangun. Ya udah, saya bangun. Di situ jadwalnya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Keren mah. Meskipun pada pelaksanaannya itu jam 12 anak-anak sudah mulai hilang. Itu ngapain aja, itu durasi yang cukup panjang kan, Maul? Ya, kenapa panjang? Karena berbeda dengan Steba Berpuisi sedikit. Karena di rumah saya itu kan saya memang sengaja mengonsep rumah saya itu untuk menjadi rumah baca. Kalau boleh nggak sih sombong? Boleh banget. Ya, rasanya Silakan. buku saya untuk nominalnya mungkin lebih banyak dari yang ada di sini. Jadi kamu merasa lebih kaya daripada Bang Faiz? Ya, untuk nominal ya. Nominal jumlah judulnya. Kemarin Maulidan terus bilang gini tiap ketemu Bang Faiz, kita sekarang setara. Ya, setara. Kita sekarang setara katanya. Boleh banget, boleh sombong. Boleh. Oh, jadi kegiatan yang di rumah kamu itu memang diadakan di rumah kamu? Iya, di rumah pribadi. Karena apa ya, belakangan mereka tahu dan mereka meskipun sulit ya, karena sekarang kan gerakan itu baru sebulan ya, baru 4 kali edisi lah. Anak-anak memang udah berkurang dari sejak awal. Konsepnya saya tiru dengan konsep yang ada di Steba Berpuisi. Saya tempel tok. Jadi kan di Steba Berpuisi kan sebagai pengundangnya anak-anak diberikan permen gitu ya. Nah, di sana juga seperti itu. Kamu menyediakan permen untuk mereka. Iya. Jadi fun fact guys, Maulidan ini selain beraktivitas di dunia literasi penulisan gitu. Ya, saya juga beraktivitas di dunia gaib. Enggak, maksudnya Maulidan juga jago masak gitu. Oh iya. Jadi selain suka ngasih permen ke anak-anak, Maulidan juga suka masak untuk teman-temannya gitu. Untuk murid juga. Ya gitulah. Tapi udahlah, cukup untuk itu, nanti dia semakin sombong. Terlalu banyak. Terlalu banyak yang bisa disombongkan dari seorang Maulidan. Oke, berikutnya mengajar. Teman-teman di sana gitu, kamu menyebut siswa itu teman-teman kamu nggak sih? Dan apakah mereka bersahabat denganmu? Mereka suka sama guru yang ini nggak sih di sekolah? 98% suka. Ada 2% yang tidak, itu karena 2 orang tuh Tuh kan nggak ada yang nggak bisa disombongkan sama Maulidan. Kenapa mereka menyukaimu, siswa-siswa di sana? Apa ya? Mereka menganggap saya itu adalah sebagai guru yang sabar dalam. Ini kan saya tahunya itu setelah sesi semester awal ini berakhir, saya minta kan kesan dan pesan. Salah satunya memang seperti itu. Terima kasih Pak sudah sabar mendidik kami. Kamu pengen nangis, mana ya tisunya? Padahal saya enggak minta itu kemarin kan, tapi rata-rata itu yang mereka sampaikan. Nah, 2% yang tidak suka itu adalah ketika saya itu kalau sedang marah, kadang memang gebrak meja. Enggak. Enggak. Banyak kata-kata yang seharusnya disensor. Itu kira-kira yang enggak suka. Bajigur gitu contohnya. Enggak ya. Contoh, saya pernah bilang seperti ini. Susah ya mendidik anak yang dibesarkan dengan rezeki yang tidak halal. Siapa yang enggak Tapi ya itulah. Kurang lebih di buku terbaru saya, Cerdik Pandai, banyak tuh buku-buku yang nuansa pendidikannya. Itu ada juga situ. Apa bedanya dia dengan buku yang ini, yang hitam nih? Tuhan Tidak Tidur.
Ya. Tuhan tidak tidur itu basicnya sebenarnya karena kedekatan saya dengan seorang perempuan, makanya yang menemani saya menulis di awal-awal ya. Makanya banyak menceritakan tentang Hesti di sana. Jadi Hesti itu apakah nama sebenarnya? Nama sebenarnya sudah menikah dan kalau salah 2 anak. Ditinggal nikah kamu? Enggak, kami meninggalkannya dengan baik-baik. Nah terus kalau yang Cerdik Pandai ini lebih ke mana arahnya? Rasa yang akan ditimbulkan nanti kira-kira gimana? Memang balik lagi, dia sih sebenarnya sosial. Cuman banyak tema. Saya menulisnya semacam, ada tuh yang menarik tuh judul puisinya. Saya mencoba mengulik tentang gaji guru honorer. Tapi saya tulisnya seperti tulisan lirik lirik lagu orang. Jadi nanti di atas teks puisinya itu ada DM, D mayor, ada G, ada F segala macam kayak gitu. Oke, gitu. Jadi guys tunggu ya gitu. Nanti bisa dibeli di Steva buku ini. Tuhan Tidak Tidur Atas Doa Hambanya Yang Begadang, terbitan Rumah Kayu Pustaka. Cara Kerja Tuhan, terbitan Rumah Kayu Pustaka juga. Dan yang mana lagi? Nah, Penyembah Lampu Jalan. Ini bisa dibaca di perpustakaan. Ini guys. Ya, saya jual buku ini karena dia bukunya tidak akan dicetak lagi, tapi karena saya mau menikah, saya jual 2 juta ini satu. Ya siapa mau beli? Jangan-jangan kamu mau menjual stok Steva juga? Enggak lah. Di perpustakaan Steva enggak ya? Kalau Steva mau jual, yaudah jual aja 5 juta. Ya. Karena masih ada stoknya 1. Jadi belilah banyak-banyak buku-bukunya Maulidan ya untuk modal dia menikah. Insya Allah tahun depan. Ya, secara penjualan memang ada 1. Saya enggak bilang cara kerja Tuhan ini agak minim penjualan sih, tapi memang kenyataannya seperti itu. Buku pertama saya ini dulu di awal cetak banyak tapi langsung habis, termasuk ini. Penyembah Lampu Jalan. Bukan menyembah. Sorry guys. Saya cetak juga kemarin Menyembah Lampu Jalan ini lumayan banyak dan saya sisakan 2 tuh. 1 untuk saya pribadi dan 1 lagi untuk istri saya kan. Tapi calonnya itu kayaknya lebih baik untuk tidak membaca, makanya saya jual aja. Oh, kok banyak curhat ya dari tadi, banyak sisipan curhat. Oke, pendapat Maulidan tentang pertemanan, tentang Steva, tentang si Teba berpuisi, tentang tapi dalam 2 kalimat. Boleh 2 kalimat. 2 kalimat. Lakukan semua itu dengan hati. Itu berapa kalimat tuh? 1 bro ya? Yaudah. Lakukan semua itu dengan hati dan istiqomah lah. Itu masih 1 kalimat juga sih, cuman anak kalimatnya nambah. Ya, lakukan dengan hati dan istiqomah. Karena apa ya? Kita rasakan kantong-kantong literasi di Sumatera Barat itu sebenarnya banyak. Masing-masing daerah punya kantong, punya tenaga di masing-masing tempat. Kadang mereka itu bak canda jamur datang sesekali, jadi nggak terasa. Nah, makanya yang penting itu dalam penegakan literasi saya rasa adalah bukan bagaimana cara memulai, tapi cara mempertahankannya. Saya termasuk beruntung ada di geng ini, geng Steva ini dengan pasti ngiri kan? Dengan salah satu proyeknya itu Steva Berpuisi yang memang rutin. Kan cuman 1 saja kendalanya Steva Berpuisi itu. Apa tuh? Hujan. Kalau hujan ya nggak ada. Karena dulu pernah juga kami
kami bikin Steba Berpuisi ini di cuaca yang mendung dan pada akhirnya hujan. Dan pengunjung pun tidak banyak sebenarnya. Iya, dan kasihan buku-bukunya, sebagian kena air. Apalagi bukunya belum sempat juga untuk disampul. Oke, thank you Maulidan. Jadi guys, pasti kalian ngiri kan kenapa Maulidan bisa menjadi seorang Maulidan. Nah, makanya nongkronglah setiap hari Minggu sore jam 4 ya sampai jam 6. Nongkrong di lapangan Steba Berpuisi, ketemu Maulidan, Boy Chandra, Om Erik, Om Arif, Om Ori, dan om yang lain dan anak-anak yang lain. Kalau kawan-kawan tidak sibuk, ya datang ke rumah juga tidak apa-apa. Ya, rumah kamu di mana? Di Palapa. Ya. Di Padang Preman. Sebenarnya lumayan jauh juga dari sini ke sana. Ya, tapi sepertinya rumah kamu bisa menjadi semacam Steva ya suatu saat nanti. Rencananya, makanya kan setiap ke Steva kan saya selalu download lagu itu. Ya. Saya bahkan di dalam kepala saya kalau sekiranya nanti uang saya tidak berseri lagi, saya bikin juga kafe-kafean gitu. Dan playlist musiknya sudah ada. Ya, playlist hariannya udah ada. Jadi ya dijamin kalian betah nanti. Doain aja ya banyak rezekinya. Ya. Ya, oke. Terima kasih Maulidan sudah hadir di podcast Steba Berpuisi. Mbak Ica, Mbak Icano. Nggak ada Ica apaan. Oke, kita tos atau salaman atau gini. Icapang. Sampai jumpa. Dadah.